Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PBG dalam jabatan BEK 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suri Alfijar. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan kategori BEK 2, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Sumatera Utara. Hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Az-Zahra, Kecamatan Sendangrejo, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kita belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Ya, pelajaran yang lalu sudah saja sampaikan ya kepada sekarang hari ini apa gitu. Pelajaran yang lalu, pelajaran mengenai apa, Nana? Akhir ayat Nabi Muhammad. Yang lalu. Fatul? Oke, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita belajar. Sebelumnya kita membaca doa. Baik, Bang Imam, silakan pimpin doanya, Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Terima kasih Bang Imam yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Oke? Nah, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, Ustazah mau coba. Bisa nggak menyanyikan Garuda Pancasila?
Pancasila. 1, 2, 3. Daulat Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa, riba bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sebagai rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia. Cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Cinta sama Indonesia. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya nak ya. Oke, Bang Khalid ada nggak temannya yang nggak datang? Siapa Bang? Iya, sebelah Kak Samar Syabika, sebelah kanannya hadir nggak? Sebelah kirinya hadir nggak? Iya, Mas Syafiko sedang sakit. Oke, siapa? Kak Rara ya, Kak Rara sedang sakit. Oke, yang sebelahnya Bang Ibnu, sebelah kiri Bang Ibnu ada kak? Nggak ada. Sebelah kanannya ada kak? Ada. Alhamdulillah, semuanya ada hadir. Cuma 2 orang yang tidak hadir. Yang pertama Kak Rara sedang sakit. Yang kedua Bang Aflah sedang latihan. Dia sedang latihan karena mau ada perlombaan. Baik, saja lanjut mengenai pembelajaran kita. Pelajaran yang semalam kita mengenai Fathul Mekah. Ada yang masih ingat Fathul Mekah? Pembebasan kota Mekah. 1 orang saja tanya. Bang Selo, apa itu Fathul Mekah? Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Coba saja tanya Bang Rido. Bebas dari siapa Bang Rido? Ayo. Abu Sofyan aja. Ya Abu Sufyan. Ya ada yang bisa? Pembebasan kenapa dibebaskan? Dari siapa? Dari kafir Quraisy. Mereka itu membuat apa sehingga itu batal? Perjanjian apa Bang Kak Tisha? Perjanjian apa Kak Tisha? Hubaidi? Oke, Ustazah tanya lagi. Kak Adila, apa isi perjanjian Hudaybiyah? Ayo, ada yang bisa bantu Kak Adila? Oke, Bang Alam Syah. Iya, tidak berperang di bulan tertentu. Bulan apa aja itu Bang? Iya, tidak boleh di bulan tertentu. Tetapi mereka melanggarnya sehingga terjadinya Fathul Mekah. Kebebasan kota Mekah terbebaskan. Ya, kenapa? Akibat mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Oke, masih ikat semua alhamdulillah. Sekarang pelajaran selanjutnya itu mengenai apa? Sebelum Ustazah ada bilang. Akhir hayat Rasulullah. Oke, kita tengok dulu ya pokoknya ya. Nanti kita baca sama-sama. Oke. Sejarah kebudayaan Islam, pelajaran akhir hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dengar ya suaranya? Yang pertama, setelah peristiwa Fathul Mekah, mengikuti agama Islam semakin bertambah. Hingga semua suku yang ada di Jazirah Arab telah menerima ajaran Islam pada saat Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nama ibadah hajinya ibadah haji apa? Yo. Haji wada. Nah, pada tanggal 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah bersama lebih dari 9.000
9.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ketika perjalanan rombongan mereka semakin bertambah. Jadi pertamanya 90.000, terus mereka berjalan bertambah semua pengikutnya. Jadi ikut semua ke agama Islam untuk melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji yang sekarang sama ibadah haji yang dulu berbeda. Berbedanya apa? Dalam perjalanannya. Kalau zaman dahulu bisa sampai ke Mekah itu 9 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau zaman sekarang, nyampe. Ya kan? Iya. Tapi kalau zaman dahulu bisa 1 bulanan. Mereka kalau yang dari luar kota itu yang biasanya yang melewati sungai, melewati apalagi laut, mereka itu melewati hutan. Mereka tuh dengan berjalan. Pada zaman sekarang menggunakan pesawat. Oke. Tidak lama kemudian melaksanakan ibadah haji, Rasulullah sakit. Kemudian hingga haji ini dinamakan haji wada. Haji wada itu ya haji perpisah. Perpisah Rasulullah, haji terakhirnya Rasulullah. Nah, Rasulullah pada haji tersebut dia menyembelih seekor unta. Nah, ketika tiba di hari Arafah, menjelang waktu zuhur, Rasulullah meminta disiapkan untanya yang bernama Al-Qaswa. Siapa namanya? Al-Qaswa. Ingat ya, nak Al-Qaswa. Ujian untuk masuk loh. Al-Qaswa, beliau menunggang untanya tadi, lalu mereka dari atas untanya Rasulullah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Nasihat tersebut merupakan khutbatul nasihat yang bernama khutbatul wada. Nah, nasihat-nasihat yang diucapkan Rasulullah ditirukan dengan suara yang sangat keras oleh Rabi bin Umayyah bin Khalaf agar terdengar oleh semua kaum muslimin dan didengarkan dengan penuh keteduhan dan ketaatan kepada kaum muslimin. Mereka taat kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, turunlah wahyu terakhir ayat ketiga surat Al-Maidah. Al-Maidah. Yang artinya, ada yang bisa baca? Coba. Telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu kepadamu, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu surat Al-Maidah. Ayat berapa tadi? Ayat 3. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menangis terharu karena itu merupakan wahyu terakhir petanda bahwa Rasulullah akan wafat, akan meninggal dunia. Sedih. Semua umatnya bersedih. Nah, Abu Bakar aja, karena umatnya semua bersedih. Menjelang detik-detik wafat Rasulullah SAW, ada detik-detiknya. Yang namanya orang mau meninggal pasti ada detik-detik. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Berkuburan muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang setelah takziah, Rasulullah merasakan sakit kepala dan demam. Jadi ketika habis haji wada, dia merasakan sakit dan demam. Sampai sejak saat itu beliau sakit demam selama 13 hari. Dan yang 11 harinya Rasulullah sudah parah sekali. Nggak bisa lagi bangkit, nggak bisa lagi bangun. Ya nak ya, nggak bisa lagi bangun. Semakin hari semakin sakit, semakin parah. Beliau mengalami demam tinggi. Masuk hari 11, sakitnya beliau sudah tidak sanggup lagi mengalami sholat berjamaah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar siapa? Sahabat Rasulullah. Iya, Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan sholat subuh menjadi imam. Biasa kan Nabi Muhammad. Ya kan, karena Nabi Muhammad sedang sakit, jadi Abu Bakar disuruh untuk menggantikan Nabi Muhammad. Itulah akhir kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sebagai tuntunan kita sebagai teladan, kita sebagai kita bisa mengadani sifat-sifat beliau. Nah, oke.
keduanya itu apabila kamu tersebut bisa melakukannya, bisa melaksanakannya, bisa mengikutinya, maka kamu akan dijamin masuk surga. Satu, apa dia? Al-Quran. Yang kedua? Al-Quran. Hadis. Apa dia warisannya Rasulullah? Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW wafat pada tanggal Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya nak ya, pada tanggal 12 Rabiul pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bertepatan tanggal berapa? Ada tahu? Tanggal 8 Juli. 8 Juli 632 Masehi. Ada yang mau nonton kartonnya? Ada yang mau nonton? Oke, boleh. Nanti setelah menonton, ya nak ya, Ustazah kasih soal. Jadi sebelum Ustazah kasih soal, disimak isi kartonnya. Ya nak ya? Oke, paham? Paham tuh? Paham, Kak. Mana semangat? Semangatku. Tidak semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Mana? Ini. Di mana? Di sini. Siapa? Allah. Masya Allah. Oke, kalian sudah semangat? Are you ready? Ready, let's go. Belum terdengar. Are you ready? Ready, let's go. Oke, simak ini anak. Pagi itu, Dengar. Rasulullah dengan suara terbatal memberikan petua. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Wariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat. Tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang linglung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbalik lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Maafkanlah, ayahku sedang bermalam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian, ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sedang membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara ragu. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah mengikatmu maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril, yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah yang memulai dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu
langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatmu kelak? Tanya Rasulullah. Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya mendegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu. Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah. Oke. Siapa tadi yang kita pilih? Siapa yang meninggal? Nabi Muhammad. Rasulullah, Nabi Muhammad. Siapa yang membunuh Rasulullah? Fatimah. Siapa itu Fatimah? Anak. Sayang kali kan anaknya sama orang tuanya kan? Begitu juga kamu ya nak ya. Sayang nanti sama orang tua kamu ya nak ya. Nah, doa yang soleh itu, doa anak yang soleh itu yang diterima loh, yang dijaga sama Allah. Makanya Fatimah itu sempat dibisikkan sama Rasulullah, ya kan? Yang dibisikkan sama Rasulullah bahwasanya dibisikkan yang pertama si Fatimah menangis. Kenapa menangis? Bahwasanya dia bilang aku sudah tidak sanggup lagi, sudah ini ajalku sudah tiba, kata Rasulullah. Yang kedua, kamu nanti adalah orang yang pertama menjadi saya, kata Rasulullah. Lalu Fatimah tersenyum. Kenapa? Itu saking sayangnya Fatimah kepada Rasulullah. Dan Nabi Muhammad ini nak dimakamkan di kamarnya Aisyah. Siapa Aisyah? Ayo, siapa Aisyah? Istrinya ada nyanyinya kan? Aisyah, kamu dengan Nabi, ya kan? Siapa Aisyah? Siapa bisa nyanyi bu? Ayo sama-sama dari sana. 1, 2, 3. Aisyah, Kamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. ya kan? Siapa nak? Intinya Aisyah itu siapa nak? Istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah yang sangat disayangi dan sangat dicintai, bahkan sampai Nabi Muhammad meninggal pun makamnya diletakkan di rumahnya Aisyah, tepatnya di kamar Aisyah. Oke. Sebelumnya sudah paham ini semuanya? Paham? Baik, Ustazah akan
jawabannya masih terlihat nyontek buku ya. Yang kelompok 2 bagus. Kelompok 2 jawabannya udah menggunakan bahasa sendiri. Kelompok 3 juga sudah mulai bagus. Alhamdulillah semua sudah bagus. Ya nak ya, dipertahankan. Semoga nanti ujian bisa menjawab mendapatkan nilai tertinggi. Oke? Pelajaran hari ini saja akan tutup. Pelajaran yang akan datang ya nak, mengenai Abu Bakar Asy-Siddiq. Ayo, siapa Abu Bakar Asy-Siddiq? Oke, nah dibaca-baca bukunya dan dilihat. Boleh tengok di YouTube, boleh nengok di buku cerita, boleh juga baca-baca buku sejarah budaya Islam. Islamnya semua itu ada. Besok saja tanya kembali anak ya. Oke, pahitum. Pahitum. Tapu 1. Tapu 2. Tapu 3. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Bang Iman, silakan pimpin doanya untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa penutup majelis. Hamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Oke. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semua penuh dengan semangat. Hari ini kita belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Ya, pelajaran yang lalu sudah Ustazah sampaikan ya kepada sekarang hari ini apa gitu. Pelajaran yang lalu, pelajaran mengenai apa anak-anak? Akhir ayat Nabi Muhammad. Yang lalu. Fatul? Oke, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita belajar. Sebelumnya kita membaca doa. Baik, Bang Imam, silakan pimpin doanya Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar.
pelajaran kita ini, Ustazah mau coba. Bisa nggak menyanyikan Garuda Pancasila? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sebagai rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia. Cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Cinta sama Indonesia. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya nak ya. Oke, Bang Khalid ada nggak temannya yang nggak datang? Siapa Bang? Iya, sebelah Kak. Siapa Syafika sebelah kanannya hadir nggak? Sebelah kirinya hadir nggak? Iya Mas Syafiko sedang sakit. Oke, siapa? Kak Rara ya, Kak Rara sedang sakit. Oke, yang sebelahnya Bang Ibnu, sebelah kiri Bang Ibnu ada kak? Nggak ada. Sebelah kanannya ada kak? Ada. Alhamdulillah semuanya ada hadir. Cuma 2 orang yang tidak hadir. Yang pertama Kak Rara sedang sakit. Yang kedua Bang Aflah sedang latihan. Dia sedang latihan karena mau ada perlombaan. Baik. Saja lanjut mengenai pembelajaran kita. Pelajaran yang semalam kita mengenai Fathul Mekah. Ada yang masih ingat Fathul Mekah? Bebaskan kota Mekah. 1 orang terus saja tanya. Bang Selo, apa itu Fathul Mekah? Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Coba Ustazah tanya Bang Rido. Bebas dari siapa Bang Rido? Ayo. Abu Sofyan juga. Iya Abu Sufyan. Ya ada yang bisa? Pembebasan kenapa dibebaskan? Dari siapa? Dari kafir Quraisy. Mereka itu membuat apa sehingga itu batal? Perjanjian apa Bang Kak Tisha? Perjanjian apa Kak Tisha? Hubaidi? Oke, Ustazah tanya lagi. Kak Adila, apa isi perjanjian Hudaybiyah? Ayo. Ada yang bisa bantu Kak Adila? Oke, Bang Alamsyah. Iya, tidak berperang di bulan tertentu. Bulan apa aja itu, Kak? Iya, tidak boleh di bulan tertentu. Tetapi mereka melanggarnya sehingga terjadinya Fathul Mekah. Kebebasan kota Mekah terbebaskan. Ya, karena apa? Akibat mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Oke, masih ikat semua alhamdulillah. Sekarang pelajaran selanjutnya itu mengenai mengenai apa? Sebelum Ustazah udah bilang. Akhir hayat Rasulullah. Oke, kita tengok dulu ya pokoknya ya. Nanti kita baca sama-sama. Oke. Sejarah kebudayaan Islam, pelajaran akhir hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dengar ya suaranya? Yang pertama, setelah peristiwa Fathul Mekah, mengikuti agama Islam semakin bertambah. Hingga semua suku yang ada di Jazirah Arab telah menerima ajaran Islam pada saat Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nama ibadah hajinya ibadah haji apa? Yo. Haji Wada. Nah, pada tanggal 25 Zulkaidah
ke-10 Hijriah bersama lebih dari 9.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika perjalanan rombongan mereka semakin bertambah. Jadi pertamanya 90.000, terus mereka berjalan bertambah semua pengikutnya. Jadi ikut semua ke agama Islam untuk melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji yang sekarang sama ibadah haji yang dulu berbeda. Perbedaannya apa? Dalam perjalanannya. Kalau zaman dahulu bisa sampai ke Mekah itu 9 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau zaman sekarang, nyampe. Ya kan? Iya. Tapi kalau zaman dahulu bisa 1 bulanan. Mereka kalau yang dari luar kota itu yang biasanya yang melewati sungai, melewati apalagi laut, mereka itu melewati hutan. Mereka tuh dengan berjalan. Kalau zaman sekarang menggunakan pesawat. Oke. Tidak lama kemudian melaksanakan ibadah haji, Rasulullah sakit. Kemudian hingga haji ini dinamakan haji wada. Haji wada itu ya haji perpisah. Perpisahan Rasulullah, haji terakhirnya Rasulullah. Nah, Rasulullah pada haji tersebut dia menyembelih seekor unta. Nah, ketika tiba di hari Arafah, menjelang waktu zuhur, Rasulullah meminta disiapkan untanya yang bernama Al-Qaswa. Siapa namanya? Al-Qaswa. Ingat ya anak Al-Qaswa. Ujian untuk masuk loh. Al-Qaswa. Beliau menunggang untanya tadi, lalu mereka dari atas untanya Rasulullah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Nasihat tersebut merupakan khutbatul nasihat yang bernama khutbatul wada. Nah, nasihat-nasihat yang diucapkan Rasulullah ditirukan dengan suara yang sangat keras oleh Rabi bin Umayyah bin Khalaf agar terdengar oleh semua kaum muslimin dan didengarkan dengan penuh keteduhan dan ketaatan kepada kaum muslimin. Mereka taat kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, turunlah wahyu terakhir ayat ketiga surat Al-Maidah. Al-Maidah. Yang artinya, ada yang bisa baca? Coba. Telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu kepadamu, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu surat Al-Maidah. Ayat berapa tadi? Ayat 3. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menangis, terharu karena itu merupakan wahyu terakhir pertanda bahwa Rasulullah akan wafat, akan meninggal dunia. Sedih. Semua umatnya bersedih. Nah, Abu Bakar aja, karena umatnya semua bersedih. Menjelang detik-detik wafat Rasulullah SAW, ada detik-detiknya. Yang namanya orang mau meninggal itu pasti ada detik-detik. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Berkuburan muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang setelah takziah, Rasulullah merasakan sakit kepala dan demam. Jadi ketika habis haji wada, dia merasakan sakit dan demam. Sampai sejak saat itu beliau sakit demam selama 13 hari. Dan yang 11 harinya Rasulullah sudah parah sekali. Nggak bisa lagi bangkit, nggak bisa lagi bangun. Ya nak ya, nggak bisa lagi bangun. Semakin hari semakin sakit, semakin parah. Beliau mengalami demam tinggi. Masuk hari 11, sakitnya beliau sudah tidak sanggup lagi mengalami sholat berjamaah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar siapa? Sahabat Rasulullah. Iya, Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan sholat subuh menjadi imam. Biasa kan Nabi Muhammad. Ya kan, karena Nabi Muhammad sedang sakit, jadi Abu Bakar disuruh untuk menggantikan Nabi Muhammad. Itulah akhir kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sebagai tuntutan kita sebagai teladan, kita sebagai kita bisa mengadani sifat-sifat beliau. Nah, oke.
mengikutinya, maka kamu akan dijamin masuk surga. 1. Apa dia? Al-Quran. Yang kedua? Hadis. Hadiah warisannya Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya nak ya, pada tanggal 12 Rabiul pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bertepatan tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 8 Juli. 8 Juli 632 Masehi. Ada yang mau nonton kartonnya? Ada yang mau nonton? Oke, boleh. Nanti setelah menonton, ya nak ya, Ustazah kasih soal. Jadi sebelum Ustazah kasih soal, disimak isi kartonnya. Ya nak ya? Oke, paham? Paham tuh? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Di mana? Siapa? Masya Allah. Oke, karena sudah semangat. Are you ready? Belum terdengar. Are you ready? Oke, simak ini anak. Pagi itu, Dengar. Rasulullah dengan suara terbata memberikan petua. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Wariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat. Tatkala Ali dan Faidal dengan sigap menangkap Rasulullah yang linglung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. Boleh saya masuk? Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Maafkanlah, ayahku sedang bermalam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sedang membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara ragu. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah mengikatmu maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah yang memulai dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu.
Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatmu kelak? Tanya Rasulullah. Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya mendegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah di lembut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu. Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah. Oke. Siapa tadi yang kita? Siapa yang meninggal? Nabi Muhammad. Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa yang mengurus Rasulullah? Fatimah. Siapa itu Fatimah? Anak. Sayang kali kan anak yang sama orang tuanya kan? Begitu juga kamu ya nak ya. Sayang nanti sama orang tua kamu ya nak ya. Nah, doa yang soleh itu, doa anak yang soleh itu yang diterima loh, yang dijabah sama Allah. Makanya Fatimah itu sempat dibisikkan sama Rasulullah, ya kan? Yang dibisikkan sama Rasulullah bahwasanya dibisikkan yang pertama si Fatimah menangis. Kenapa menangis? Bahwasanya dia bilang aku sudah tidak sanggup lagi, sudah ini ajalku sudah tiba, kata Rasulullah. Yang kedua, kamu nanti adalah orang yang pertama menjadi saya, kata Rasulullah. Lalu Fatimah tersenyum. Kenapa? Itu saking sayangnya Fatimah kepada Rasulullah. Dan Nabi Muhammad ini nak dimakamkan di kamarnya Aisyah. Siapa Aisyah? Ayo, siapa Aisyah? Iya. Istri
Ibu mau cerita? Boleh juga